Halo, welcome back. Kali ini kami akan lanjut membahas series dengan judul A dan Z. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan cara klik like, share, subscribe, dan jangan lupa follow sosial media kami ya. Oke, langsung saja kita bahas series A dan Z episode 2. Hari itu, Hans sudah tiba di depan rumahnya Zara. Dan dia kaget saat melihat karangan bunga yang bertuliskan turut berduka cita atas meninggalnya Farah Anindita. Karena hal itu, Hans langsung mau cek kebenarannya. Semua orang sangat terpukul dengan meninggalnya Farah. Saat itu, Hans melihat Abian. Namun, Hans tidak menghiraukannya. Hans langsung menemui Zara dan mengucapkan bela sungkawanya. Zara menjawab, "Doain Kak Farah ya." Habis dari masjid, Kak Farah langsung dimakamin. Pemakaman Farah diiringi dengan rintik hujan. Saat itu, Zara kembali menyerahkan dirinya. Dia mengira jika Farah meninggal karena dirinya. Mendengar hal itu, Abian mengatakan, "Zara tenang, kamu gak boleh nyalain diri kamu kayak gini. Kamu juga jangan salahkan diri kamu terus." Zara mengatakan, "Kak Farah gak akan meninggal kalau bukan gara-gara aku." Abian mengatakan, "Zara, kamu itu harus ikhlas. Kak Farah juga gak suka lihat kamu kayak gini. Dia pasti akan sedih. Udah ya, ikhlasin." Tiba-tiba Zara pingsan. Karena hal itu, Abian langsung menangkapnya. Gara-gara aku. Zara, kamu harus ikhlas, Zara. Dan hari itu, keluarga Abian dan keluarga Zara membahas rencana pernikahan. Uminya Abian tidak setuju jika pernikahan tersebut dilanjutkan. Namun abahnya Zara mengatakan, "Kita diskusikan ini dulu." Abahnya Abian mengatakan, "Kalau menurut saya, gimana kalau semuanya Abian yang memutuskan? Toh ini Abian yang akan menjalaninya. Kamu mau menjalankan amanah dari almarhumah Farah atau tidak?" Abian terdiam. Saat itu Zara mengatakan, "Terus pilihan aku gimana?" Mamanya Zara mengatakan, "Dek, Abian itu adalah pilihan kakak kamu. Mama yakin pilihan Kak Farah adalah pilihan yang terbaik buat kamu. Bismillah ya nak, kita ikuti keputusan Kak Farah." Abahnya mengatakan, "Kan kamu sendiri yang bilang kalau kamu pengen nikah muda. Kamu pengen jadi seorang istri. Ya mungkin doa kamu dijabah sama Allah." Saat itu Zara memandangi kebaya yang ada di depannya sambil mengatakan, "Kayaknya Kak Farah ngutuk aku deh ma. Gara-gara aku gak ngembaliin alat make upnya kakak. Jadi dia maksa aku nikah sama Mas Abian." Karena hal itu mamanya mengatakan, "Ya ampun, kamu ini gak usah ngaco deh." Zara mengatakan, "Ma, aku mau nikah sama yang ganteng. Gak mau nikah sama yang om-om." Mamanya mengatakan, "Zara, Abian itu ganteng. Kamu aja yang belum melek." Abian itu ganteng. Hari itu Zara mendapatkan kiriman bunga dari Hans. Karena hal itu, Zara tersenyum kembali. Esoknya saat Zara ingin pergi ke kampus, Abian ingin mengantarkannya menggunakan motor. Zara tidak mau karena Zara tidak pernah naik motor. Karena hal itu Abian mengatakan, "Nah, pas banget kamu pertama kali naik motor bareng aku." Zara mengatakan, "Kenapa nggak naik mobil aku aja sih? Kalau naik motor kan panas, nanti aku keringetan gimana? Kan aku mau ngampus." Abian tak menghiraukannya dan memakaikan helm untuk Zara. Tak hanya itu, Abian juga memberikan kipas angin untuk Zara agar tidak berkeringat. Zara tak punya pilihan lain selain menurutinya. Tak lama Abian mengatakan, "Kalau kamu keringetan, aku bayar denda." Zara menjawab, "Beneran ya? Kalau sampai aku keringetan, kepanasan atau rambut aku lepek, kamu harus bayar denda." BTW, bayar denda berapa emangnya? Abian mengacungkan jarinya. Zara mengira jika Abian mau memberinya uang 2 juta. Namun Abian mengatakan, "Telur gulung 2 biji." Nah, kan hal itu Zara tertawa. Melihat hal itu, Abian mengatakan, "Alhamdulillah, udah senyum lagi. Insya Allah kamu kuat ya. Kamu harus terus berjuang, jalanin hidup tanpa Farah." Zara pun mengangguk. Telur gulung 2 biji. Zara mengunjungi pesantren bersama Abian. Saat itu Zara tiba-tiba terdiam. Karena hal itu Abian mengatakan, ngangguk. Abian mengatakan, "Kalau ada orang yang negur kamu atas perasaan duka kamu, gak usah didengerin. Karena itu tandanya kamu sayang banget sama orang itu. Tapi jangan berlarut. Dan buat orang yang beriman, kematian adalah pintu menuju kedamaian." Zara mengatakan, "Apa jawaban kamu, Mas?" Saat itu, Hans menelpon Zara. Namun Zara tidak merespon. Karena hal itu teman-temannya mulai mengejeknya. Di sisi lain, Abian terpana saat melihat Zara keluar dari kamarnya dengan gaun pengantin. Ternyata saat itu Abian memberikan surat yang ditulis
ditulis oleh Farah untuknya. Dalam surat tersebut, Farah meminta Abian untuk menggantikan dirinya sebagai penjaga Zara, karena Farah punya firasat jika umurnya tidak lama lagi. Dalam surat tersebut, Farah juga menulis, Zara itu emang kekanak-kanakan, tapi dia calon istri yang soleha, dan Zara juga bisa jadi teman diskusi yang menyenangkan kalau Mas sudah kenal dia. Aku tahu dia nggak bisa hidup sendiri, dan Mas Abian adalah orang yang tepat untuk selalu bersama Zara. Aku titip dia ya Mas. Karena surat tersebut, akhirnya pernikahan antara Zara dan Abian pun berlangsung. Ijab kabul telah terucap, dan Zara resmi menjadi istrinya Abian. Zara Nindya-tama dibayar tunai. Setelah resmi menjadi suami istri, Zara ikut pulang ke rumah orang tuanya Abian, karena di sana mereka akan menetap. Sesampainya Zara dan Abian di rumah orang tuanya Abian, mereka disambut hangat oleh abinya Abian, namun tidak dengan uminya Abian yang tidak suka dengan kedatangan Zara. Saat di kamar, Abian mengatakan, kamu harus bisa ngebiasain diri ya, soalnya besok aku harus bawa kamu ke pesantren. Aku harus kenalin kamu sebagai istri aku ke anak-anak pesantren. Namun saat itu, Zara malah mengatakan, Mas Abian tuh sebenarnya tulus gak sih nikah sama aku? Atau terpaksa? Hanya karena permintaan almarhumah kakak. Abian mengatakan, kenapa kamu bilang kayak gitu? Zara mengatakan, ya karena kita sama-sama ada di posisi sulit. Jujur aja, kita berdua kan terpaksa nikah. Abian mengatakan, kita lihat dari kenyataannya. Aku emang siap untuk menikah dan kamu juga katanya pengen nikah muda. Jadi ya, kita coba untuk mulai ini sama-sama. Zara bertanya, tapi kalau ternyata nantinya di pertengahan kita nggak cocok gimana? Abian mengatakan, tapi kayaknya kamu bakal jatuh cinta deh sama aku. Mendengar hal itu, Zara tertawa dan mengatakan, ih apaan sih, pede banget loh. Tak lama Abian mendapatkan telepon dari Rido, dan hal itu mengharuskan Abian untuk pergi meninggalkan Zara. Awalnya Zara meminta Abian untuk tetap tinggal di sisinya, namun Abian tetap harus pergi. Hingga malam tiba, Zara menahan laparnya, namun Abian tak kunjung pulang. Akhirnya Zara menelpon mamanya dan memintanya untuk mengantarkan makanan, karena Abian sedang pergi. Mamanya mengatakan, Zara, rumah Abian itu juga rumah kamu, jadi kalau kamu lapar, ya kamu masak dong nak. Setelah mengatakan itu, mamanya mematikan teleponnya. Karena tak punya pilihan lain, Zara akhirnya keluar dari kamarnya. Namun saat itu Zara mendengar perkataan uminya Abian yang mengatakan jika Abian terpaksa melakukan pernikahan karena balas budi ke Pak Ahmad, abahnya Zara, bukan karena cinta beneran. Mendengar hal itu, Zara memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Tapi kayaknya kamu bakal jatuh cinta deh sama aku. Tak lama Abian kembali. Saat itu Abian terkejut karena posisi Zara. Zara mengatakan jika dirinya lapar karena dirinya malu untuk keluar. Akhirnya Zara belum makan seharian. Nah, karena hal itu Abian mengatakan, kenapa? Malu? Ini kan rumah kamu juga. Ya udah aku temenin makan ya. Saat di dapur, Abian terpana saat Zara memasak makanan. Seakan tak percaya jika Zara pandai memasak, karena Zara sangat manja. Mendengar hal itu, Zara mengatakan, cita-cita aku emang pengen nikah muda dari kecil. Aku pengen masak yang enak-enak buat suami aku. Makanya dari kecil aku suka belajar masak. Tapi bukan berarti nikah sama om-om juga sih sebenarnya. Abian mengatakan, aku maafin kamu panggil aku om-om karena kamu bisa masak. Setelah mereka selesai makan, mereka kembali ke kamar. Saat itu Zara sangat gugup dan berlindung di balik selimut. Abian mengatakan, tenang aja gak usah kepedean. Saat Abian mendekat ke Zara, Zara mengatakan, aduh aku gak bisa, aku gak mau. Abian mengatakan, ya udah kalau gak mau, kamu mau tidur di lantai. Nih, silakan. Zara mulai mencari space untuk tidur. Saat pagi menjelang, Abian menyapa Zara dengan mengatakan, morning istriku. Enak tidurnya. Mendengar perkataan Abian, Zara langsung melemparkan bantal ke mukanya Abian. Hari itu juga Abian memperkenalkan Zara sebagai istri ke anak-anak pesantren. Hal tak terduga pun terjadi. Saat Zara menyapa para santri yang sedang lewat, mereka malah mengatakan, lo itu siapa sih? Bisa-bisanya nikah sama Gus Abian. Kenapa diem? Katanya mahasiswa kedokteran. Kok nggak bisa jawab? Jangan-jangan masuknya nyogok ya? Biasanya orang yang kayak gini nggak terlalu pintar. Tapi yang penting ada duitnya. Atau pasti ada main sama dosennya. Mendengar hal itu, Zara pun langsung mengatakan, ngomong apa lo barusan? Sambil menarik jilbab mereka. Tak lama Syafa datang dan mengatakan, bisa-bisanya ya kalian berdua itu gak sopan sama istrinya Gus Abian. Para santri menjawab, dia duluan yang mulai kak. Syafa mengatakan, udah gak penting siapa yang duluan. Syafa pun memperkenalkan dirinya ke Zara. Zara berterima kasih ke Syafa karena Syafa sudah mempercayainya. Zara mengucapkan terima kasih kepada Syafa sambil memeluknya. Lagi istriku. Enak tidurnya. Oke guys, sampailah kita di penghujung cerita. Untuk mengetahui kelanjutan ceritanya, tetap stay di channel YouTube kami. Thank you for watching and see you.